Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa khatifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang Mukhtasar Fiqh Al-Asma'il Husna, di mana kita masuk pada salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim. Al-Alimu, Al-Alim. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, kata Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa qad warada hadzal ismu fil Qur'anil Karim fi aktsari min mi'ati wa khamsina mawdi'a. Ada ya nama ini di dalam Al-Quranul Karim lebih dari 150 tempat, Al-Alim. Ya, bahkan para ulama menyebutkan 175 tempat Al-Alim, Al-Alim, ya. Itu di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Di mana Allah katakan yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan dia Allah Ta'ala Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Qadir, dan yang maha mampu. Ya, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-70, wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala alima, zat yang maha mengetahui. Artinya ilmunya itu meliputi perkara-perkara yang zahir wal batin. Ilmunya Allah Ta'ala meliputi hal yang nampak dan yang tidak nampak. Wal israr wal i'lan. Ilmu Allah Ta'ala meliputi yang israr, yang tersembunyi, ya, wal i'lan, dan yang dinampakkan. Ya, alam yang atas, yang bawah, ya. Kemudian pada masa yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang, ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala sedikit apapun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, bagaimana, dan kalau bagaimana terjadi Allah tahu. Dan ilmunya mencakup ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah menghitungnya dan mencatat semuanya dengan jelas, dan Allah Maha tahu. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-181, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sami', maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian dalam surah Yasin ayat yang ke-38, dzalika taqdirul azizil alim. Al-Alim juga. Ya. Maka beriman ya kepada nama yang agung ini, itu Al-Alim, yaitu Allah zat yang maha mengetahui, ya, memiliki dampak yang mubarakah,
ya, memiliki pengaruh yang ada keberkahan atas seorang hamba. Bahkan ya, termasuk di antara pendorong terbesar dan nasihat terbesar nama ini. Karena Allah Maha tahu. Ya, makanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwasannya nasihat terbesar, pendorong terbesar bagi seorang hamba yang turun dari langit ke bumi, ya, dan tidaklah ya warokoh satu daun pun ya dari awraqil mushafil karim, ya, dan tidaklah satu lembar dari lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'anil Karim kecuali ada al-alim ini. Bikulli syai'in alim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya'lamuna ma tusirrun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah yang jatuh dari waraqah, dari daun, kecuali Allah mengetahuinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ini dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Dan telah kami ciptakan manusia dan kami na'lam, mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh nafsunya, oleh dirinya. Allah tahu. Jadi antum nih berbisik-bisik dalam apa? Allah tahu. Wa na'lam, kata Allah, kita tahu apa yang dibisiki oleh dirinya. Wa'lamu, dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian, maka berhati-hatilah. Allah tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ana nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mana yang rajin datang di pengajian, mana yang enggak. Mungkin ana nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya, kemudian dalam surah Yunus ayat yang ke-61, wa ma takunu fi sya'n, dan wahai Muhammad, apa yang kau ada pada satu perkara yang kau lakukan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan apa yang kau baca dari Quran, wa la ta'maluna min amal, dan tidaklah engkau mengamalkan dari sebuah amalan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan ya kunna, bagi kita, atas kalian, syuhudan, ada yang menyaksikannya. Istufiduna fi, tatkala kalian melakukan suatu hal. Allah Maha tahu. Ya, makanya ilmu Allah itu luas. Ya, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-80, Allah katakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ya, luasnya ya ilmu Rabbku terhadap segala sesuatu, ilmunya ya meliputi segala sesuatu. Kemudian dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah katakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai', ya, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Ya. Kemudian dalam surah Thaha ayat yang ke-98 Allah katakan innama ilahukumullahu allazi la ilaha illahu. Hanyalah ilah Tuhan kalian Allah yang tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah mengetahui hal yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard.
Sesungguhnya Allah mengetahui hal yang gaib di langit dan bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ya'lam, Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu luas. Ya'lamu ma tusirrun, mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Syarhu Kalimatil Ikhlas, ya, beliau mengatakan, ya, aku membenci, ya, seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki yang memaksa, ya, seorang wanita untuk berhubungan dengan dia, kata Ibnu Rajab. Kemudian laki-laki ini memerintahkan wanita itu untuk menutup pintu. Faqala laha, maka setelah pintunya ditutup, ya, pintu-pintu ditutup, maka, ya, laki-laki ini berkata kepada wanita tadi, hal baqiya babun lam yuglaq, apakah masih ada tersisa pintu yang terbuka? Karena semuanya sudah ditutup. Maka wanita ini mengatakan, na'am, ya, al-babul lazi bainana wa bainallah, pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua pintunya tertutup, tapi pintu yang belum tertutup siapa? Pintunya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada pintu yang belum tertutup, yaitu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya laki-laki ini pun, ya, kemudian tidak jadi melakukan hal yang dilarang oleh Allah terhadap perempuan tadi. Ya, kalau antum gimana? Ya, nggak ada yang lihat, tapi Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Allah katakan dalam surah Ghafir ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Ya, Allah tahu pengkhianatan mata antum ini. Ya, tahu Allah. Mungkin yang lain enggak tahu, tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hati kita. Allah Maha tahu. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, Allah Ta'ala memberitakan tentang ilmunya yang tam, yang sempurna, yang al-muhit bi jami'il asya, yang meliputi segala sesuatu, yang agungnya, yang rendahnya, yang kecilnya, yang besarnya, yang, ya, detailnya, yang paling lembutnya. Allah Maha tahu. Untuk apa? Agar manusia berhati-hati, ya, terhadap ilmu Allah Ta'ala terhadap mereka. Agar apa? Fayastahyu minallahi haqqal haya, agar manusia merasa malu dengan sebenar-benarnya malu dari Allah Ta'ala, agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, agar seorang hamba merasa diawasi dengan pengawasan dari yang mengetahui annahu yarah, bahwa Allah yang melihatnya. Fa innahu ta'ala ya'lamul ainal kha'inah, kata beliau, Allah Ta'ala mengetahui mata yang khianat. Walaupun kelihatan matanya, pandangannya itu amanah, Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang terbetik dalam lubuk hati kita. Antum umpamanya nggak senang, ya, kemudian berbicara dalam jiwa antum, Allah tahu. Mungkin anak nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya, dengan detail, dan sedetail apapun Allah Maha tahu.
Kemudian kata Syekh ya Abdul Razak hafizahullah di akhir dari nama Allah Ta'ala Al-Alim, kata beliau ya, banyak tatkala nama Allah Ta'ala Al-Alim yang artinya maha mengetahui ini ya, pada siyak di dalam ayat itu biasanya disebutkan antara amalan dan balasannya. Amalan dan balasan. Kenapa? Ya, untuk membangunkan hati-hati dan mewanti-wanti para hamba atas apa? Atas pentingnya memperbaiki diri dan jiwa dia. Karena Allah Maha tahu dia akan memperbaiki dirinya. Dan agar memotivasi mereka dan agar menakutkan mereka, agar membuat mereka takut kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas apa yang dilakukan oleh hamba itu dari sebuah amalan. Allah Maha tahu. Maka itu akan mendorong orang lebih takut kepada Allah. Akan lebih semangat dalam apa? Dalam menjalankan ketaatan, ibadah, amal soleh, bukan malah malas. Yang lain gak tahu, tapi Allah maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, ini ya dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim. Kemudian yang berikutnya ya, Al-Latifu Al-Khabiru. Kalau tadi Al-Alim, kemudian yang berikutnya adalah Al-Latif Al-Khabir. Al-Latifu Al-Khabiru. Ya, dua nama ini ya berulang ada ya penyebutannya dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, dan biasanya disambung ya antara Al-Latifu Al-Khabir. Di antaranya adalah surah Al-An'am ayat 103. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan. Allah itu Maha tahu. Apa yang enggak bisa dilihat oleh ya mata, tapi Allah Maha tahu. Allah dapat melihat segala penglihatan. Jelas, nggak ada yang nggak jelas bagi Allah Ta'ala. Wa huwal latiful khabir. Dan dia Allah Ta'ala Al-Latif. Al-Latif itu maha halus. Ya, Al-Khabir yaitu maha apa? Maha khabir, maha meneliti. Sang maha meneliti tahu dengan detail. Itu Al-Khabir. Ya. Dan dalam beberapa ayat yang lain ya, diantaranya surah Luqman. Ya, ayat yang ke-16 Allah katakan ya bunai, wahai anakku, innaha ya, jika amalan itu ya seperti biji sawi, intaku mithqala habbatin min khardal, apabila sebuah amalan itu sebesar biji sawi, kemudian fatakun fi sakhrah, sedikit kecil, kemudian berada di batu ya, au fis samawat, atau di langit, au fil ard, atau di bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan berikan balasannya. Amalan sedikit apapun akan Allah berikan balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha latif ya, maha halus dan maha khabir, maha meneliti, maha tahu dengan detail ya. Makanya al-khabir ya, al-khabir ya, kata beliau maknahu artinya adalah yang ilmunya itu mengetahui as-sarair, hal-hal yang tersembunyi, dan ya mengetahui apa yang ada di dalam kandungan lubuk hati ya, perkara-perkara yang paling lembut, mengetahui khafiyat, hal-hal yang mungkin tersembunyi, tersamarkan, Allah Maha tahu. Dan Allah mengetahui dengan detail biji-biji yang kecil. Allah Maha tahu. Makanya disebut dengan apa? Al-Khabir, mengetahui dengan detail, sedetail-detailnya. Tapi kalau manusia itu tahu nggak ada yang sampai detail.
Ya, karena ilmu manusia itu terbatas, tapi Allah khabir, ya, maha mengetahui dengan detail dan sedetail-detailnya, ya, dengan hal-hal yang nampak, ya, dengan hal-hal yang tersembunyi Allah maha tahu. Adapun Al-Latif, ya, adapun Al-Latif, ya, zat yang maha apa tadi, maha halus, ya, itu memiliki dua makna, dua arti. Yang pertama, bahwa ilmunya itu detail, ya, ilmunya itu detail dan lembut, ya, sampai mengetahui hal-hal yang sarair, yang tersembunyi, wadhamair, dan perkara-perkara yang ada di dalam hati, wal khafiyat, dan hal-hal yang tersembunyi Allah, ya, ilmunya itu tahu tentang hal itu. Makna yang kedua, Al-Latif adalah allazi yunsilu ila ibadih wa awliyaih, yang mengantarkan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya kemaslahatan mereka dengan kelemah lembutan Allah Ta'ala dan kebaikan Allah Ta'ala dari jalan-jalan yang tidak mereka rasakan. Dan diantara, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada para hambanya adalah Allah keluarkan mereka dari minal sulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya, ya, dari kegelapan al-jahl, kegelapan ketidaktahuan, kekufuran, wal bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang maksiat, kepada nuril ilmi wal iman wa ta'ah, kepada cahaya ilmu, iman, dan ketaatan. Maka antum alhamdulillah kalau ada majelis ilmu ini, ya, ingin mengeluarkan kita yang tadinya nggak baik jadi baik, yang tadinya baik tambah baik. Tapi kalau kitanya jauh dari ilmu, ya nanti lama-lama yang jadi baik tambah apa? Tambah kurang baik. Karena orang kalau sudah jauh dari ilmu itu tanda bahwa Allah tidak berkehendak baik kepada dia. Nah, makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendaki baik pada seorang hamba, Allah jadikan dia faham terhadap agama. Dan gak mungkin faham kecuali dengan belajar ilmu agama. Artinya, ya, pemahaman terbaliknya itu orang yang tidak mau belajar ilmu agama, berarti hakikatnya Allah tidak berkehendak baik kepada dia. Nah, kadang kita lihat, ya, kalau status tentang dunia itu nggak selesai-selesai, tapi giliran ada taklim malah nggak pada datang. Padahal cuman seminggu berapa kali? Sekali. Apa yang mau antum dapatkan? Apa yang mau antum cari? Sibuk, semua juga sibuk. Tapi tidak ada kesibukan yang afdol daripada ilmu agama. Ya, dulu para salaf itu mereka mengeluarkan uang untuk mendapatkan ilmu, sampai kadang ke tempat-tempat yang jauh. Kita kadang dekat, tinggal datang malah pergi. Nah, ini berarti khawatir tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantara kelemah lembutan Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hamba-hambanya untuk apa? Untuk menjauhi al-ammar bisu, ya, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada hal yang buruk, karena itu tabiat manusia. Inna nafsa la ammaratun bisu, hawa nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk. Tapi Allah dengan kelemah lembutannya memberikan kepada mereka burhan, cahaya keimanan, ya, agar apa? Agar Allah lapangkan dada mereka tidak mengikuti hawa nafsu, tapi tetap kembali dengan ilmu agama. Kemudian diantara kelemah lembutan Allah Ta'ala kepada para hambanya adalah Allah menakdirkan atas mereka rizki-rizki sesuai dengan pengetahuan Allah, dengan kemaslahatan mereka, bukan karena keinginan mereka. Ini penting. Jadi Allah memberikan rizki, ya, membagi-bagi, menakar-nakar rizki itu
ya sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala dengan kemaslahatan makhluknya, bukan keinginan makhluknya. Coba kalau antum ingin ditanya rizkinya mau dapat apa aja, mobil baru, motor baru, rumah baru, apalagi yang baru ya, semuanya baru. Tapi Allah Maha tahu menakar ya ketentuan rezeki itu bagi hambanya itu sesuai dengan kemaslahatan mereka, bukan keinginan. Karena kalau keinginan diikuti, nafsu harta itu nggak bakalan pernah puas. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu sangat cinta terhadap harta, makanya yang membaginya itu Allah Ta'ala. Ya, makanya disebutkan dalam surah ya Asy-Syura, Allah katakan Allahu latifum bi'ibadi, Allah itu maha lembut kepada para hambanya. Yarzuqu may yasha, Allah memberikan rizki pada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah maha kuat dan maha perkasa. Ya, artinya ya rizki itu sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menakarnya, si fulan segini, si fulan segini. Untuk apa? Kemaslahatan dia, bukan keinginan. Kalau keinginan ya maunya kaya semua. Kalau kaya semua susah, nanti nggak ada yang bantu dia. Antum jadi nggak, anak udah kaya, ini kaya semua, susah. Makanya ada yang kaya, ada yang nggak kaya. Untuk saling apa? Saling melengkapi. Yang kaya bantu yang nggak kaya, yang nggak kaya memberikan manfaat juga kepada yang kaya. Jadi saling apa? Saling membutuhkan. Kemudian diantara kelemah lembutan Allah Ta'ala kepada hambanya adalah Allah menakdirkan kepada mereka macam-macam dari bentuk musibah, cobaan, ujian, ya, agar apa? Agar mereka merasa rindu dengan kesempurnaan dan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah Ta'ala, sakit, ya, pasti itu diuji oleh Allah Ta'ala. Nggak ada manusia yang ingin sakit, nggak ada. Semuanya ingin sehat. Tapi kadang dikasih ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mereka rindu dan tahu tentang apa? Kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit itu baru terasa nikmat yang namanya nikmat apa? Sehat. Nah, sakit nggak ada yang enak. Ya, sakit nggak ada yang enak. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya, Allah menjadikan rizkinya yang halal itu ya jadi qanaah bagi orang yang selalu menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini berat ya. Kenapa? Karena kadang orang itu tidak menerima apa yang telah Allah tentukan untuk dia. Padahal kalau halal, ya maka dia akan mudah untuk qanaah menerima apa yang telah Allah putuskan untuk dia. Ya, karena orang aflah kata Nabi, orang beruntung bahagia kalau dia menerima apa yang telah Allah ya berikan kepada dia. Alhamdulillah, sehari antum masih bisa apa? Makan pagi, siang, kemudian malam. Itu belum nambah. Ya, nambahnya bisa 2 piring. Ya, alhamdulillah. Kalau orang dia merasa badannya sehat, diri dan keluarganya aman, kemudian punya jatah 1 hari untuk makan, kata Nabi, hizat lahu dunia, terkumpul kepadanya nikmat dunia. Ya, bisa makan untuk sehari, badan sehat, diri dan keluarga aman, terkumpul kenikmatan dunia.
Cuman manusia ya kadang berasnya puluhan kilo masih apa? Ya geresah aja ya, kadang statusnya susah terus ya, nggak ada yang enak ya. Sampai ustadznya lihat, aduh ini berat semua ya. Jangan. Apalagi sampai dibikin status, jangan. Kalau ada kesulitan yang menimpa kita, adukan ke siapa? Adukan kepada Allah Ta'ala, bukan untuk apa? Untuk diketahui oleh teman-teman medsos kita, jangan. Karena mereka mah paling tanya, kenapa ya? Oh ya, ya seperti itu, tidak memberikan jalan keluar, tapi Allah adalah zat yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti masuk di nama-nama Allah Ta'ala yang berikutnya, yaitu Al-Afu, kemudian Al-Ghafur, kemudian Al-Ghaffar, kemudian At-Tawwab. Nah ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.